Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita saat ini. Dan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Bila kita memiliki beban kehidupan, mempunyai keluh kesah di dalam kehidupan kita, baiklah kita datang di bawah kasih salib Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Dia akan meringankan itu, dan kita pun akan berjalan dengan penuh kedamaian dari surga, dan kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian kita masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, meninggikan Kristus di hadapan manusia. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Tugas dan sukacita dari semua pelayanan adalah meninggikan Kristus di hadapan orang banyak. Ini adalah puncak dari semua pekerjaan sejati. Biarlah Kristus yang terlihat, biarkan diri tersembunyi di baliknya. Ditulis di dalam Testimony for the Church, jilid 9 halaman 147. Jadi tugas dan sukacita dari semua pelayanan adalah kita meninggikan nama Tuhan. Ya, seringkali kita lupa, ya, kita sebagai manusia, kita lupa bahwa apa yang kita sudah capai itu datangnya dari Tuhan. Seringkali kita menonjolkan diri kita bahwa ini loh saya dapat melakukan ini semua. Padahal apa yang kita sudah lakukan adalah Tuhan sudah menyertai itu. Ya, biarlah pada saat kita sudah mencapai akan tujuan kita, apa yang sudah kita inginkan, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang sudah menyertai kita sehingga kita sudah merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita meninggikan diri sendiri, disitulah kesombongan akan timbul, dan kesombongan itu datangnya dari si jahat. Jangan sampai kita digunakan oleh iblis, kita dipakai oleh iblis sehingga kita pun sudah meninggalkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengabaikan akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, sehingga kita akan terjerat oleh si jahat ini, dan kita akan melakukan hal-hal yang lain lagi yang membuat diri kita merasa bahwa ini adalah karena diri saya, bukan oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, kita harus berhati-hati dan kita harus meminta akan hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak salah mengambil langkah. Dikatakan biarlah Kristus yang terlihat, biarlah diri tersembunyi di baliknya, di balik dari Kristus. Biarlah kita selalu berjalan di belakang dari Kristus, sehingga Tuhan yang akan menuntun perjalanan kita, sehingga kita tidak meninggikan diri. Ya, betapa pentingnya meminta roh kerendahan hati di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan berkarya di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Hati orang Kristen sejati dipenuhi dengan kasih yang sejati, dengan rasa lapar yang sangat besar akan jiwa-jiwa. Dia tidak beristirahat sampai dia melakukan semua yang ada dalam kuasanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waktu dan kekuatan dihabiskan, pekerjaan berat
tidak dijauhi. Orang lain harus diberi kebenaran yang telah membawa ke dalam jiwanya sendiri kegembiraan dan kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya, jadi hati orang Kristen sejati dipenuhi dengan kasih yang sejati juga. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga Dia dapat memberikan kita kasih yang sejati itu. Dengan rasa lapar yang sangat besar akan jiwa-jiwa. Ya, betapa pentingnya kita yang memikirkan akan orang lain di luar sana. Bagaimana mereka lapar akan kebenaran Tuhan. Mereka mencari jalan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, biarlah kita dapat doakan ini, sehingga pada saat Tuhan memakai kita, kita dapat menjadi terang bagi mereka. Bukannya kita menjadi batu sandungan terhadap mereka, tapi biarlah kita dapat menjadi penolong untuk mereka, menuntun mereka di jalan-jalan yang benar. Ya, ini adalah suatu hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Kita harus meminta ini kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Orang lain harus diberi kebenaran yang telah membawa ke dalam jiwanya sendiri kegembiraan dan kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya, jadi betapa pentingnya kita selalu mendengarkan akan bisikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, mungkin pada saat ini ya kita berada di lingkungan di mana kita bekerja. Ya, kita dapat melihat sekeliling kita. Kita dapat memperhatikan ke sekeliling kita. Apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Kita lihat apakah orang itu merasakan suatu beban di dalam kehidupannya. Mungkin mereka ingin bercerita kepada kita, tetapi mereka merasa malu atau mereka merasa segan. Tapi biarlah kita terlebih dahulu yang datang memberikan hal-hal yang baik kepada mereka, sehingga mereka dapat terbuka. Sehingga kita dapat menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apa yang mereka rasakan. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, Yesus juga melakukan hal yang sama. Ya, Dia ingin mendengarkan apa yang orang-orang ini katakan. Ya, sehingga Yesus dapat memberikan jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Ya, bukannya kita ingin menjadi pahlawan bagi mereka, tidak, tetapi biarlah kita dapat merangkul mereka dengan kasih Kristus. Dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Inilah yang harus kita minta dari Tuhan. Orang lain harus diberi kebenaran yang telah membawa ke dalam jiwanya sendiri kegembiraan dan kedamaian serta sukacita itu. Jadi betapa pentingnya kita meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Tuhan, dia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk dengan Kristus dan bekerja selaras dengan Dia. Roh Kristus ada padanya. Dia menyatakan kasih, simpati, dan belas kasihan juru selamat. Karena dia adalah satu dengan Kristus. Ya, jadi ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Tuhan, dia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk dengan Kristus dan bekerja selaras dengan Dia. Ya, kalau kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita adalah untuk menjadi teladan bagi orang lain, maka disitulah kita akan disadari untuk memikul kuk dengan Kristus dan bekerja selaras dengan Kristus. Disitulah kita akan dipakai
sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun kita mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan, ya, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita, apakah kita benar-benar mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, untuk mau bekerja sama dengan Tuhan. Roh Kristus ada padanya. Dia menyatakan kasih, simpati, dan belas kasihan juru selamat karena dia adalah satu dengan Kristus. Dia rindu membawa orang lain kepada Yesus. Hatinya luluh dengan kelembutan saat dia melihat bahaya dari jiwa-jiwa yang keluar dari Kristus. Dia memperhatikan jiwa-jiwa sebagai salah satu yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan undangan dan permohonan yang bercampur dengan jaminan akan janji-janji Tuhan, dia berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan itu dicatat dalam buku catatan. Dia adalah seorang pekerja bersama dengan Tuhan. Ditulis di dalam Testimony to Ministry halaman 122. Nah, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi masing-masing kita. Ya, kita harus meninggikan akan Kristus di hadapan manusia, bukan diri kita yang ditinggikan. Maka kalau diri kita yang ditinggikan, maka kita akan jatuh. Ya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, karena kesenangan yang iblis itu berikan hanya sementara, tetapi kesenangan yang Tuhan berikan itu kekal sampai selama-lamanya. Ya, biarlah pilihan kita hari ini dapat menentukan di mana kita berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita meminta tuntunan dari Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dikatakan dia memperhatikan jiwa-jiwa sebagai salah satu yang harus dipertanggungjawabkan dengan undangan dan permohonan yang bercampur dengan jaminan akan janji-janji dari Tuhan. Semua yang kita baca, firman Tuhan yang kita sudah pelajari, inilah janji-janji Tuhan yang dia sudah berikan kepada kita. Tentunya dia akan tepati janji-janjinya itu. Ya, tidak seperti ya manusia selalu mengingkar janjinya. Ya, tetapi Tuhan kita selalu menepati janjinya itu. Kita harus sabar menunggu, karena dia pasti akan menepati itu semua. Inilah pelajaran yang sangat indah. Ya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Biarlah kita dapat dipenuhi dengan kasih yang sejati juga, untuk memancarkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dikatakan biarlah ya kita mempunyai hati yang tulus, yang jujur. Ya, disitulah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, biarlah kita mau kembangkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Tuhan, dia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk Kristus. Ya, jadi jika kita sudah bertobat, jika kita sudah menyadari bahwa kita sudah salah mengambil langkah, disitulah Tuhan akan membantu kita. Dia akan meringankan setiap beban kehidupan kita untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, dia memikul beban seluruh umat manusia. Ya, sehingga dia harus melakukan yang terbaik. Tidak ada sedikit celah pun di dalam kehidupannya. Dia tidak membiarkan dosa itu masuk dan merasuki kehidupannya. Tetapi dia tetap fokus karena dia mempunyai misi untuk menyelamatkan akan dunia ini. Sehingga pada saat dia merasakan kelelahan itu, pada saat dia merasakan kesedihan itu, dia selalu datang kepada Bapaknya. Dia pergi di suatu tempat yang sunyi, di alam terbuka. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya, sehingga Bapaknya kembali lagi memberikan dia kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari.
Ya, Yesus belajar di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria selama 30 tahun. 30 tahun ini dia mempelajari apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat dia keluar, disitulah dia merasakan bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan Bapaknya yang begitu luar biasa. Inilah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mempunyai kehidupan yang betul-betul matang. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai hal-hal yang palsu di luar sana. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita doakan itu dan kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita dengan pertolongan Tuhan. Inilah yang menjadi suatu renungan untuk kita. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.